Penyesalan suami arogan. Bab 29. Davia menyebutkan nomor kontak suaminya dan Dr. Mariska mencatatnya. Davia menikmati makanannya dengan semangat. Ia merasa bersalah karena kemarahannya pada suaminya membuat ia celaka. Aku memang salah karena aku pergi ke rumah sakit tanpa minta izin pada suamiku, batin Davia sambil terisak. Nona, tunggu sebentar ya. Aku mau menghubungi suamimu dulu. Boleh aku tinggal sebentar? Izin Dr. Mariska. Silahkan dokter. Davia yang selalu haus akan informasi kemudian mengambil remote lalu menyalakan televisi. Saat melihat berita yang disampaikan oleh reporter televisi itu, mata Davia langsung terbelalak tidak percaya mendengar berita itu di mana tayangan televisi itu menayangkan sosok suaminya yang sedang berdiri di samping polisi dengan baju oranye dan tangan diborgol. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Mas Amran. Pekik Davia histeris. Aku harus keluar dari sini. Aku harus menolong Mas Haikal. Dia pasti membutuhkan aku, ucap Davia yang tidak lagi memikirkan kehamilannya. Dr. Mariska segera masuk saat mendengar jeritan Davia. Dokter, apakah berita di televisi itu? Dokter sudah tahu. Tolong jangan membohongi aku. Pasti asisten suamiku sudah mendatangi aku. Tolong cabut keteter ini. Aku mau ke kantor polisi, ucap Davia terlihat panik. Jika kamu bergerak sedikit saja dan emosimu tidak bisa kamu kontrol maka kamu akan kehilangan ketiga bayimu itu, ucap Dr. Mariska mengingatkan Davia yang terlihat sangat ceroboh. DGG. Davia menangis histeris. Ia merasa paling berdosa karena mengikuti hawa nafsunya atas amarah yang ia limpahkan pada sang suami hingga membuat Haikal 2 kali menderita. Ia tidak bisa mencurahkan perasaannya pada Dr. Mariska tentang keadaan rumah tangganya hingga ia memilih diam dengan menelan sendiri kepedihannya. Dr. Mariska hanya mengelus punggungnya untuk meredakan kesedihannya. Tadi asisten pribadi suamimu sudah melihat keadaanmu. Saat kamu dibawa ke sini, kamu mengalami pendarahan yang parah. Kamu hampir kehilangan bayi kembar 3mu itu. Jika bukan karena putraku tidak bersikeras meminta Dr. Marion untuk menolong mereka bertiga, maka kamu akan kehilangan bayimu. Dokter menyarankan untuk menyelamatkan nyawamu karena keadaanmu yang sudah sangat kritis. Tubuhmu sempat membiru dan alhamdulillah, qadarullah, dokter ahli yang kami punya mampu menangani kamu dan bayi kembarmu. Mereka mempertaruhkan karir mereka demi mempertahankan nyawamu. Sekarang, jika kamu tidak hati-hati menjaga kandunganmu karena berita suamimu, maka pengorbanan tim dokter rumah sakit ini akan sia-sia. Kamu akan mengalami kesedihan yang berlipat-lipat. Suamimu di penjara, belum tahu nasibnya seperti apa dan ketiga buah hatimu harus meninggal karena ibu mereka tidak mampu melindungi mereka. Bukankah orang sepertimu sudah dididik oleh Allah sendiri untuk menjadikanmu wanita yang bermental kuat? Imbuh Dr. Mariska menenangkan Davia. Maafkan aku dokter. Aku lupa peran setan sedang memandu aku untuk masuk dalam jeratan kebodohan yang ia buat. Aku sudah menzolimi diriku sendiri dalam masalah suamiku. Padahal setan adalah musuh yang paling nyata dan sesungguhnya setan sangatlah lemah jika kita tidak masuk dalam perangkapnya, timpal Davia. Yah, kamu hebat Davia. Hanya orang-orang yang berpikir waras untuk bisa mengendalikan keadaan dengan keimanannya. Serahkan semuanya kepada Allah karena musibah ini terjadi atas izin Allah.
Kenapa kamu tidak meminta pada yang memberi masalah untuk menyelesaikan masalahmu? Lanjut Dokter Mariska. Ya Allah. Aku menyerahkan sepenuhnya masalahku yang saat ini engkau timpakan kepadaku. Tidak ada daya upaya yang bisa aku lakukan kecuali atas pertolonganmu. Berilah hambamu yang bodoh ini ketenangan jiwa agar aku mampu melewati ini semua, ya Allah, gumam Davia sambil mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Robnya. Davia meminta Al-Quran dan tasbih pada Dokter Mariska. Ibu sambungnya ini memberikan Al-Quran dan tasbih miliknya pada Davia. Davia bertayamum lalu menunaikan sholat maghrib. Setelah itu mengaji. Zikir ringan adalah menyebutkan asma Allah dengan lisan kita, zikir sedang adalah membaca Al-Quran dan puncaknya zikir adalah menunaikan sholat. Itulah yang harus dijalankan oleh kaum muslimin seharusnya. Sementara itu, Tuan Rusli dan Arlen sedang melakukan pelacakan pada orang yang sudah menjebak Haikal. Tuan Rusli terlihat murung saat melihat hasil pelacakannya. Arlen menunggu penjelasan Tuan Rusli sambil meremat jari jemarinya. Orang yang menjebak Haikal tidak bermain sendiri. Ada begitu banyak oknum pejabat yang bekerja sama dengan oknum pejabat internasional dalam jaringan mafia yang ingin menjatuhkan Haikal karena ingin menggilas habis perusahaan raksasa yang dibangunnya. Dendam ini dimulai dari kakeknya yang memegang tampuk kekuasaan di kalangan mafia sebelumnya. Semua yang terlibat dalam jaringan ini punya kepentingan masing-masing. Kalau sudah begini, posisi Haikal sulit untuk diselamatkan, ucap Tuan Rusli frustasi. Tuan Rusli kagum dengan menantunya yang punya pengaruh besar dalam dunia mafia. Hanya saja Haikal bermain cukup halus hingga wajahnya tidak mudah dikenali oleh orang-orang seperti dirinya yang notabene adalah pengusaha hebat. Pantas. Wajahnya Haikal begitu asing baginya karena nama besar sang kakek yang ia masih pertahankan di dunia mafia, ucap Tuan Rusli. Itu karena tampuk kekuasaan yang dimiliki oleh Tuan Abdullah belum lama ini diserahkan kepada Tuan Haikal karena sudah menikahi putri Anda Davia. Pernikahan mereka terjadi karena kebetulan dan terkesan karena pemaksaan. Cinta mereka seiring waktu, bukan jatuh cinta pada pandangan pertama karena Haikal memanfaatkan Davia untuk kepentingannya. Menikahi gadis bercadar yang awalnya bagi Haikal adalah sebuah kebodohan. Tapi pada akhirnya mengetahui ia menikahi seorang bidadari, ia baru menyadari kebodohannya, ucap Arlen membuat Tuan Rusli paham karena dirinya dulu seperti Haikal saat mendapatkan ibunya Davia. Hanya saja Tuan Rusli tidak seberuntung Haikal yang bisa memiliki Davia seutuhnya karena dukungan sang kakek. Dret. Bunyi ponsel Tuan Rusli menggema. Ternyata itu dari istrinya Mariska. Tuan Rusli mendengar apa yang disampaikan istrinya tentang Davia. Tuan Rusli mengangguk paham dan berjanji akan kembali ke rumah sakit bersama dengan Arlen. Ada apa Tuan? Sepertinya ada berita baik, ucap Arlen. Davia sudah siuman. Kamu diminta untuk menemuinya, ucap Tuan Rusli. Baiklah. Kita berangkat sekarang saja, pinta Arlen. Setibanya di rumah sakit, malam sudah beranjak larut. Baik Arlen maupun Tuan Rusli belum istirahat sama sekali. Arlen tidak memberitahu Tuan Rusli atas kehebatan Davia. Ia sengaja ingin memperlihatkan kepada Tuan Rusli atas kebodohan Tuan Rusli yang telah menyia-nyiakan putrinya selama ini demi Dokter Mariska. Pintu kamar itu dibuka dan Davia sudah siap mendengarkan penjelasan Arlen yang melihatnya penuh haru.
Begitu juga dengan Tuan Rusli yang terlihat gugup saat melihat putrinya. Davia. Apa kabarmu Nona Davia? Tanya Arlen. Alhamdulillah aku sudah lebih baik Arlen. Begini Arlen. Aku sudah mendengar penjelasan Dokter Mariska. Salam kenal Tuan. Saya Davia, istrinya Mas Haikal. Kata Dokter Mariska, Tuan siap membantu kasus suami saya. Apakah itu benar? Tanya Davia tanpa basa-basi. Tuan Rusli terlihat sedih saat putrinya memanggilnya dengan sebutan Tuan. Tapi ia paham karena situasi seperti ini tidak mungkin ia memperkenalkan dirinya sebagai ayah kandungnya. Davia mengingat banyak ujian yang dihadapi putrinya saat ini dalam keadaan hamil tua. Tolong jangan terlalu banyak basa-basi di hadapanku, Arlan. Bisakah kamu jelaskan apa yang kamu temukan dengan suaminya Dokter Mariska pada kasus Mas Haikal? Tanya Davia to the point. Arlen meminta Tuan Rusli sendiri yang menjelaskan kepada Davia tentang apa yang sudah mereka temukan tadi di komputer raksasa milik Tuan Rusli di perusahaannya. Awalnya Tuan Rusli menolak karena dia merasa itu bukan wilayahnya Davia untuk mengetahui permainan para mafia dengan dunia teknologi. Tidak usah ragu Tuan. Dengan kita menjelaskan apa adanya pada Nona Davia, justru kita akan mendapatkan solusi darinya, ucap Arlen penuh percaya diri jika Davia yang bisa menangani kasus berat yang dipikul suaminya saat ini. Tuan Arlen menjelaskan secara terperinci kepada Davia yang mendengarnya dengan seksama. Davia tersenyum dari balik cadarnya yang tidak terlihat oleh kedua pria tampan yang ada di hadapannya. Apakah nama-nama yang terlibat dapat terjaring oleh Tuan? Tanya Davia. Tentu saja, Nak Davia. Aku sudah meretas nama-nama mereka baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Hanya saja kita tidak bisa menyeret nama mereka karena jabatan mereka yang begitu kuat di jaringan internasional, ucap Tuan Rusli terlihat frustasi. Apa solusi Anda Nona Davia? Tanya Arlen setelah Tuan Rusli memaparkan hasil temuannya seraya menyodorkan laptop miliknya pada Davia. Terlalu mudah bagiku untuk menyeret mereka semua ke pengadilan internasional dan mungkin ke pengadilan Allah sekalian, ucap Davia sambil menarik sudut bibirnya. Maksud Nona Davia bagaimana ya? Mana mungkin kita bisa menjatuhkan lawan-lawan tangguh itu? Tanya Arlen. Miskin mereka. Pindahkan semua tabungan dan aset berharga lainnya yang tersimpan di setiap bank ke dana sosial di seluruh negara yang sangat membutuhkan. Dengan membuat mereka miskin, mereka tidak akan bisa berkutik lagi karena tidak ada materi yang bisa mempermudah mobilitas mereka. Kedua, adu domba di antara mereka, karena strategi adu domba yang paling mudah untuk mencerai-beraikan suatu organisasi terselubung. Ketiga, permalukan mereka. Semua mereka pasti punya aib, entah diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Karena keluarga yang dibesarkan dengan uang haram akan menghasilkan keturunan yang mempunyai perilaku buruk, seperti terjerumus ke dalam dunia hitam dan terakhir hancurkan bisnis sampingan yang mereka geluti terutama bisnis kotor yang cepat memperkaya mereka. Buka aib mereka dan juga aib keluarga mereka dengan mempertontonkan kepada publik melalui media apapun yang kita bisa tempuh dengan cepat. Paparkan bukti penyelewengan dana korupsi yang sudah mereka umbat untuk kepentingan pribadi. Dengan begitu penghakiman dunia akan lebih menyakitkan bagi mereka daripada penjara itu sendiri. Ancam Davia tidak main-main dan itu membuat Tuan Rusli dan Arlen saling melakukan tos dengan wajah ceria. Masya Allah, Davia. Nah,
Apa ku bilang, Nona Davia yang akan menemukan solusinya dari benang kusut permasalahan yang belum terurai, puji Arlen penuh rasa syukur. Amazing baby. Puji Tuan Rusli membuat Davia syok. Kenapa dia memanggilku sayang? Kenapa lelaki tua ini jadi mesum padaku? Batin Davia sambil bergidik. Keesokan harinya, Arlen mengunjungi Haikal. Kedatangan Arlen membuat Haikal sangat gembira karena ia yakin Arlen sudah bertemu dengan istrinya Davia. Apakah kamu sudah bertemu dengan kesayanganku, Arlen? Tanya Haikal langsung ke intinya. Sekarang baru kesayangan. Lagi ada di depan mata kemarin dicuekin. Rasain lu. Emang enak tuh anakondanya kedinginan di penjara. Batin Arlen mengumpat Haikal. Alhamdulillah. Saya sudah bertemu dengannya. Keadaannya kurang baik karena kondisi bayimu yang butuh perawatan intensif. Tapi untuk sepekan ke depan, mungkin Nona Davia baru bisa pulang, ucap Arlen tanpa menceritakan tentang Tuan Rusli yang ingin membantunya untuk memecahkan kasus hukum yang dituduhkan pada Haikal. Apakah aku bisa mendapatkan izin bertemu dengan istriku? Tanya Haikal. Tidak perlu Haikal karena aku sudah mengambil video dan fotonya. Lihatlah ini. Ucap Arlen seraya menyerahkan ponselnya di mana ada fotonya Davia yang sedang terbaring lemah sebelum gadis itu sadar. Saat membuka rekaman videonya Davia, rupanya Davia sedang memberikan pesan untuk suaminya. Assalamualaikum, Mas Haikal. Apa kabarmu sayang? Aku dan bayi kita baik-baik saja. Davia minta maaf karena Davia sudah membuat Mas Haikal panik karena sedang mencari Davia. Kalau saja Davia minta izin terlebih dahulu pada Mas Haikal, mungkin kejadian perampokan itu tidak akan terjadi. Aku sudah durhaka kepadamu dan aku mohon ridho Mas Haikal. Oh iya, untuk kasusnya Mas Haikal, tidak perlu khawatir karena aku sudah tahu bagaimana mengatasinya. Ikuti saja proses hukum yang ada. Jika aku sudah dapatkan buktinya untuk membuktikan Mas tidak bersalah, insya Allah, Mas Haikal akan segera bebas. Karena saat ini Mas Haikal masih menjadi praduga tidak bersalah bukan sebagai tersangka karena polisi hanya menindaklanjuti laporan yang terlihat bukan yang sesungguhnya terjadi. Davia izin masuk ke wilayah bisnis Mas melalui akun Mas dan IT milik Mas, apakah boleh? Tanya Davia. Permisi Tuan. Waktu kunjungan Anda sudah habis, ucap polisi yang sedari tadi mengawasi pertemuan Haikal dan Arlen. Katakan kepada kesayanganku, kalau aku mengizinkannya masuk ke akun aku dan juga hati dan pikiranku, ucap Haikal di detik terakhirnya saat tubuhnya kembali diseret oleh polisi.